Tuhan. Biarlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dan boleh hidup melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi semua rekan-rekan yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur untuk rekan-rekan AGP, kita masih bisa ketemu lewat satu wadah virtual ya. Virtual, walaupun kita nampaknya berjauhan, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta, di Bandung, di Batu, ada yang di Amerika, di Filipina, di Hong Kong, begitu ya. Tapi nampaknya oleh anugerah Tuhan kita dijadikan dekat di hadapan laptop, di depan HP dan sebagainya begitu ya. Ini luar biasa ini. Jadi saya melihat ada hikmah juga di masa-masa pandemi ini, nampaknya kita menjadi lebih intens pertemuannya begitu ya, dibandingkan dengan mungkin pada waktu lalu begitu pada pandemi kita ketemunya juga sulit, tidak gampang. Ya baik, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Nah, kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan perkataan Yohanes Pembaptis yang sudah tidak asing bagi kita. Di mana Yohanes Pembaptis dia mengatakan biarlah Tuhan Yesus itu menjadi yang makin besar ya, dan kita menjadi makin kecil ya. Biarlah dia yang makin besar dan kita menjadi makin kecil. Saya ingin mengajak kita membuka di Alkitab kita di dalam Injil Yohanes ya, Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 3, saya akan bacakan di ayat yang ke-20, 22 sampai dengan ayat 30 ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Rekan-rekan bisa menyimaknya ya di dalam Alkitabnya masing-masing. Baik, saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa ia telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, dan aku harus makin kecil. Itulah menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ya. Kalau di Amerika pada malam ini ya. Ya. Cuman rekan-rekan kita musuh kok tidak muncul ya. Baik, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, tema ini tema yang mungkin saya katakan sampai hari ini tidak mudah bagi kita untuk menjalaninya. Ya. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena memang kecondongan kita manusia itu ingin jadi besar, ya. Kita ingin menjadi populer, ya. Kita ingin punya nama, ya. Itu kecondongan pada umumnya kita manusia. Nah, sehingga saya ingin mengatakan mengapa manusia itu ingin seperti itu, karena memang dengan nama besar
dia pasti punya pengaruh yang besar, ya. Dia punya kuasa yang besar. Dan semakin besar namanya, juga semakin tinggi harga dirinya. Ya. Nah, kita tahu manusia yang pertama, Adam dan Hawa, juga jatuh dalam dosa yang sama. Ya. Baru diciptakan, baru dibuat oleh Tuhan, sudah ingin melebihi penciptanya. Nah, itulah dosa pertama yang nampak di dalam kitab Kejadian. Ternyata dosa ini sampai dengan hari ini tetap mengancam kita hamba-hamba Tuhan. Ya. Kalau kita tidak hati-hati, akhirnya memang bukan Tuhan yang dimuliakan di dalam pelayanan kita, tetapi akhirnya adalah diri kita. Ya. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini. Sebuah pertanyaan yang menjadi perenungan kita, apakah salah ya bila kita anak-anak Tuhan atau kita hamba-hamba Tuhan ingin memiliki nama yang besar, ya, atau ingin populer, atau ingin terkenal, apakah salah? Dalam hal ini saya yakin tidak murni salah, ya. Bisa salah, juga bisa tidak salah begitu ya. Itu tergantung motivasi. Kalau motivasi seseorang itu menjadi besar karena memang itu adalah ambisi dia, ingin meninggikan diri, jelas salah, gitu, ya. Apalagi menghalalkan segala cara untuk mencapai itu jelas salah. Tapi kalau seorang anak Tuhan memiliki nama besar, itu oleh karena pelayanannya, ya saya yakin tidak salah begitu. Nah, kita ambil contoh ya. Jadi ada seorang pendeta yang saya yakin juga rekan-rekan tidak asing ya, pendeta Stephen Tong. Jadi pendeta Stephen Tong, beliau adalah pendeta besar, ya, namanya cukup besar. Pelayanannya juga cukup luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Namun saya sendiri mengamati, ya beliau menjadi besar bukan karena ambisi, ya. Bukan karena ambisi kedagingannya, tapi beliau menjadi besar itu oleh karena pengabdiannya, kesetiaannya, dan juga pelayanannya. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, hal yang sama ini terjadi juga kepada Yohanes Pembaptis. Kalau rekan-rekan membaca di dalam Injil Lukas, ya, pasal 7 ayat yang ke-28, nah di sana Tuhan Yesus itu dia memberikan kesaksian tentang Yohanes Pembaptis. Siapakah Yohanes Pembaptis itu di mata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan demikian, dalam kesaksiannya dia mengatakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah kesaksian Tuhan Yesus. Di antara seorang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada orang yang lebih besar dibandingkan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, itu artinya di mata Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis itu bukan orang sembarangan, ya, bukan orang sembarangan. Dia bukan tokoh yang kecil, tetapi dia adalah orang yang dinilai oleh Tuhan adalah tokoh besar, ya, orang yang besar di antara mereka yang pernah dilahirkan oleh perempuan, khususnya pada masa itu. Dan kita tahu Yohanes Pembaptis bukan cuma besar di mata Tuhan, tetapi juga besar di mata orang-orang di zamannya. Nah, rekan-rekan yang dikasih Tuhan, kita tahu memang kurang lebih 400 tahun setelah Nabi Malyaki itu tidak ada lagi nabi di Israel. Ya, tidak ada firman bagi orang Israel. Masa itu dikenal sebagai masa keheningan, masa Tuhan berhenti berfirman. Masa-masa itu orang Israel sudah banyak sekali mengalami tekanan, ya, dan mereka sangat merindukan Tuhan boleh kembali lagi berbicara kepada mereka melalui nabi-nabinya. Nah, tiba-tiba muncullah pribadi ini. Yohanes Pembaptis muncul dan menyuarakan suara kenabian. Dan otomatis orang-orang Israel pada waktu itu ingin mendengarnya. Mereka sangat haus. Bahkan mereka mencari di mana Yohanes Pembaptis ini berada. Ketika diketahui ada di padang gurun, mereka berusaha datang ke sana, ke tempat yang panas, tempat yang berdebu, gitu ya. Nah, mereka ingin mendengarkan pengajaran Yohanes Pembaptis, bahkan mereka memberi diri dibaptis. Nah, ini luar biasa. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, datanglah kepada Yohanes Pembaptis, penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Luar biasa, ya. Bondong-bondong orang datang untuk dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes pada waktu itu dipakai secara luar biasa, dia seorang yang penuh dengan karisma, ya, dan dia mampu menarik banyak orang pada saat itu. Sehingga memang tidak heran kalau orang menjuluki dia adalah pengkhotbah KKR terbesar pada masa itu, ya. Yohanes Pembaptis yang kata-katanya dapat menyentuh, dapat mentobatkan, dapat menegur dengan keras, dan membuat orang-orang untuk kembali kepada jalan Tuhan. Sampai-sampai orang mengira dia adalah Nabi Elia. Ya. Ada juga yang mengira dia adalah Mesias. Nah, namun dengan tegas Yohanes mengatakan bahwa dirinya bukan Mesias, dirinya bukan juga Nabi Elia, ya. Tetapi dia adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Itulah pengakuan Yohanes tentang dirinya. Dia sadar bahwa dia hanyalah utusan, dia bukan yang utama. Nah, ini yang menarik, ya, kita lihat dari sisi kepribadian Yohanes Pembaptis. Murid-murid Yohanes juga datang pada waktu itu kepada Yohanes dan memberitahukan bahwa banyak orang yang memberi diri dibaptis oleh Yesus, gitu, ya. Dan ya nampaknya para murid sendiri sempat ada kecemburuan, ya. Ini penafsiran aja. Kemungkinan mereka juga ada rasa cemburu, ya, karena mereka menginginkan yang populer itu adalah Yohanes Pembaptis. Tapi sekarang kok beralih kepada Yesus begitu, ya. Tetapi menariknya Yohanes Pembaptis itu mengatakan demikian. Biarlah Yesus yang makin besar, ya, dan aku makin kecil. Nah, kita melihat bahwa dia tidak merebut kemuliaan Tuhan, ya. Dia sadar siapa dirinya. Dan Yohanes adalah orang yang diutus untuk mendahului Yesus, dia bukan Mesias itu sendiri. Inilah yang sebenarnya perlu terus menjadi bagian dalam hati kita, di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sampai dengan saat ini, siapakah kita? Ya, mungkin di antara kita sudah ada yang menjadi rektor atau menjadi wakil rektor begitu, ya. Sudah ada yang jadi dosen, ya. Sudah ada yang menjadi gembala senior dan sebagainya. Ada ketua sinode juga, ya, dan lain sebagainya. Mari kita tetap menjaga hati kita bahwa kita adalah seorang hamba. Inilah yang membuat penilaian Tuhan Yesus kepada Yohanes itu luar biasa. Tuhan mengatakan dari antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ini saya merenungkan satu hal. Ketika kita masih bisa merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Kita besar di mata Tuhan kalau masih dalam posisi sebagai doulos, sebagai seorang hamba. Jangan lagi kita sedikit pun merebut kemuliaan Tuhan sebagai para pelayan Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita ini bisa tetap menjaga hati kita sebagai seorang hamba. Ini yang perlu kita renungkan bersama. Bagaimana supaya kita tetap bisa memelihara hati kita sebagai hati seorang hamba. Ya, tentunya kita ingat kembali dan introspeksi diri bahwa kita memang nggak ada apa-apanya. Kita adalah hamba, kita tidak ada apa-apanya. Tuhanlah yang sebenarnya apa-apa itu, gitu, ya. Nah, bagaimana seseorang bisa memiliki hati sebagai seorang hamba kalau dia punya pikiran seperti itu? Saya diberkati lewat ini, ya, kisah daripada Kaisar Yunani, yaitu Alexander Agung. Tentu rekan-rekan semua sudah tahu, ya. Kaisar Alexander Agung, seorang yang hebat luar biasa pada masa itu, di mana dia adalah orang yang pandai berperang, ya. Dia berhasil menguasai separuh dunia pada masa itu. Dan dia adalah seorang yang boleh dikatakan punya power yang dahsyat, begitu, ya. Namun suatu hari ketika dia mengalami sakit keras, dia diobati oleh dokter juga tentu yang hebat.
Namun dokter itu kemudian mengangkat tangan dalam arti bahwa dia menyerah, dia tidak bisa lagi untuk mengobati. Ya. Nah, ketika Alexander Agung, Kaisar Alexander Agung mengetahui bahwa hidupnya sudah tinggal sebentar lagi, maka dia menyampaikan 3 pesan, ya, 3 pesan penting kepada sahabat-sahabatnya, kepada orang dekatnya. Apa pesan Alexander Agung? Pesan dia yang pertama dia sampaikan, kalau saya nanti meninggal, saya minta dokter yang mengobati penyakit saya dapat berjalan di depan peti jenazah saya. Itu permintaan dia yang pertama. Lalu dia minta yang kedua, permintaan dia yang kedua, ketika nanti jenazah dia dibawa dari istana ke pemakaman, dia minta supaya semua harta dia, baik itu emas, baik itu mutiara, baik itu barang-barang perhiasan yang berharga, itu dihamburkan dari istana menuju ke pemakaman. Dan yang ketiga, dia minta supaya di peti jenazah dia itu dilubangi, supaya kedua tangannya bisa dikeluarkan, dan dia ingin supaya tangannya diposisikan dengan tangan yang terbuka. Nah, ini 3 permintaan yang aneh, ya, sangat aneh, pada disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan tentu mereka bertanya-tanya, apa maksud dari para kaisar dengan 3 permintaan itu. Kemudian kaisar itu menjelaskan, yang pertama, saya minta dokter saya berjalan di depan peti jenazah itu untuk menunjukkan saja bahwa sehebat apapun seorang dokter, tidak bisa menghalangi yang namanya kematian. Yang kedua, dengan dihamburkan semua harta saya dari istana menuju pemakaman, itu menggambarkan bahwa sebanyak apapun harta yang saya punya, ketika saya meninggal pun saya tidak membawa sedikit pun. Dan yang ketiga, dia katakan dengan tangan dia yang dikeluarkan dari peti jenazah itu dengan posisi terbuka, dia ingin mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Ketika dia meninggalkan dunia pun juga dia tidak membawa apa-apa. Nah, ini menarik sekali bagi saya, ungkapan ataupun kesaksian dia ini, bahwa beliau seorang kaisar yang hebat, yang luar biasa. Tapi sungguh-sungguh sadar, ya, sadar bahwa itulah dirinya, itulah keberadaannya. Nah, saya merenungkan rekan-rekan, ketika kita sampai hari ini, dalam posisi kita, apapun juga keadaan kita masih bisa memiliki hati seorang hamba. Kalau kita sadar bahwa memang kita ini tidak ada apa-apanya, ya, kita ini tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya semua yang kita kerjakan, kita hanya kembalikan kepada Tuhan, dan kita hanya ingin pertahankan bahwa kita masih memiliki hati seorang hamba yang hanya setia kepada Tuhan. Semua keberhasilan, semua kehebatan kita di dalam pelayanan, gelar kita, posisi kita, itu semua hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, inilah renungan singkat yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Saya ingin menyanyikan lagu Hati Seorang Hamba, ya. Kita semua sudah tahu lagunya, ya. Wah, pas sekali itu saya baru diskusi dengan Bu Arni tadi. Pas sekali Pak, pas sekali, karena itu juga muncul dalam hati kami. Ya. Puji Tuhan. Ya, sudah saya pikir kita tadi. Hati, ya. Iya, puji Tuhan, Pak. Kita nyanyi lagi dulu, ya, Hati Seorang Hamba, ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Kornel. Ku tak membawa. Ya, silakan. Ya. Ya, teman-teman, mari kita nyanyikan pujian ini, ya, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa
hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ya, bisa saya minta? Ya, silakan. Ya, Silakan, bisa saya minta Bang Hotman untuk menutup dalam doa. Silakan, Bang Hotman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sadari bahwa sesungguhnya karena anugerah Tuhan, kami diajak oleh Tuhan bekerja sama. Bukan karena ada sesuatu hal di dalam diri kami yang Kau lihat penting sehingga Kau manggil kami untuk melayani. Terima kasih untuk penghargaan, sekaligus juga penghormatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami lagi diingatkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman bahwa Tuhan harus semakin bertambah dalam hidup kami, dan si aku semakin berkurang. Tuhan, kami sadari itu sebuah perjuangan yang tidak gampang, yang terus-menerus kami harus lakukan, di mana kami harus terus-menerus menaklukkan diri kami, supaya Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami belajar Tuhan, menjadikan Tuhan terbesar dalam pemberitaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala sesuatu, bukan hanya pelayanan, tapi dalam aktivitas kami hari lepas hari pun, mampukan kami untuk menampilkan Engkau Yesus di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadikan Engkau besar dalam hidup kami, untuk menjadikan Engkau Tuhan besar dalam seluruh aktivitas hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu, Pendeta Joni yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kiranya hikmat dari tempat yang maha tinggi, isi hati Bapa dan kuasa-Mu, semakin Kau limpahkan kepada hamba-Mu di dalam melayani Tuhan, menggembalakan jemaat-Mu juga di tengah-tengah keluarga. Berkati kami semua dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk melakukan firman-Mu hari lepas hari. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.